Seperti yang sudah saya janjikan kemarin, kita malam ini akan sedikit sharing ya tentang aplikasi efektif parenting ya. Yang kita hari ini akan mengangkat satu tema yang mudah-mudahan ini bisa menjadi satu hal yang memotivasi kita untuk bagaimana bisa menerapkan pola asuh, pola didik terhadap anak-anak kita. Dan kaitan dengan konteks ini, bagaimana kita menerapkan pola didik, pola asuh terhadap anak kita di rumah ataupun juga terhadap anak-anak yang ada di sekolah ya, siswa-siswa kita. Kali ini kita akan membahas tentang antara efektif dan afektif parenting. Namun sebelumnya kita akan coba renungi sebuah fenomena yang ada di sekitar kita yang ini sebenarnya sangat sederhana, tapi kalau kita coba renungkan ada hal-hal yang kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Di setiap rumah kita ada memiliki tong air ya. Dan tong air ini berfungsi untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan dari cuci dan seterusnya, yang keberadaannya di beberapa rumah kita sangat penting sekali. Dan kali ini kita akan coba renungkan bagaimana tong air ini agar bisa selalu memberikan yang terbaik, tentu dengan mengisinya ya, dengan mengisinya dengan sesuatu hal yang baik. Kalau kita isi tong itu dengan sesuatu hal yang buruk ya, maka juga akan mengalirkan sesuatu dari tong itu hal yang buruk. Anak-anak kita juga demikian. Bagaimana ketika kita memberikan sesuatu hal yang buruk, anak-anak kita pun juga akan memperlihatkan sesuatu hal yang buruk terhadap kita. Sehingga setiap apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, harusnya kita sadari bahwa itu merupakan bagian yang sangat penting dalam mengisi kekosongan yang ada dalam diri anak kita, sehingga harapannya ketika nantinya dia sudah menjadi pribadi yang dewasa, akan menjadi pribadi yang memberikan hal-hal yang positif, yang ini bukan hanya mendatangkan kebaikan bagi dirinya, tapi juga bagi kita sebagai orang tua dan lingkungan sekitarnya. Ayah bunda sekalian yang berbahagia, tema hari ini adalah efektif dan afektif. Kita sebelumnya sudah pernah mendengar tentang positif dan negatif parenting, bahwa yang namanya positif parenting itu adalah pola pendidikan yang mengedepankan sisi-sisi positif, sehingga harapannya akan terbentuk jiwa-jiwa yang positif yang siap untuk menerima kebaikan. Ada pula negatif parenting yang ini bertolak belakang dengan positif parenting. Ketika positif parenting orientasinya benar-benar dilandasi oleh keinginan untuk menanamkan kebaikan-kebaikan dalam diri anak secara sadar, secara sengaja dan terstruktur ya. Tentu dengan dilandasi oleh pemahaman dan pengetahuan yang baik dari seorang orang tua. Berbeda dengan negatif parenting yang pola asuh yang diterapkan oleh orang tua tersebut lebih banyak melahirkan hal-hal yang negatif dalam diri seorang anak. Ada 3 tipe orang tua dan guru yang sudah mungkin di beberapa seminar saya sampaikan. Ada orang tua yang pertama adalah orang tua nyasar, orang tua bayar, dan orang tua sadar. Setiap kita harusnya memiliki semangat belajar yang tinggi, terbuka wawasan kita untuk menerima hal-hal yang baru yang barangkali selama ini kita tidak ketahui. Ini adalah syarat agar kita menjadi orang tua yang sadar akan kekurangan, kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam pola pengasuhan kita, sehingga kita tidak termasuk orang tua yang nyasar, yang hanya mengandalkan orang ketiga, atau ketika mengalami masalah kita menyalahkan kondisi tanpa termotivasi untuk memperbaiki keadaan. Berbicara tadi di awal kita membahas tentang tong ya. Kalau kita lihat tong yang akan kita isi dengan sesuatu yang tidak baik akan melahirkan hal yang juga demikian halnya. Kalau kita misalkan isi dengan hal yang baik ya, maka tong itu juga akan memberikan hal yang berarti bagi kita sekalian. Lalu apa yang dimaksud dengan efektif dan afektif parenting ya. Kita akan bahas pelan-pelan ya, apa yang dimaksud dengan efektif parenting dan afektif parenting. Kita sudah mengenal kata-kata ataupun istilah efektif ya, yang secara sederhana adalah bagaimana ketika kita ingin meraih sebuah tujuan itu bisa terlaksana dengan baik ya,
memberikan sebuah dampak ya, terhadap suatu, itu kita sebut bahwa usaha kita efektif ya. Dalam konteks parenting, yang saya maksud sebagai efektif parenting adalah sebuah pola ya, sebuah prinsip yang dijalankan oleh orang tua dalam mendidik, kemudian mengasuh anak-anaknya, yang ini kemudian berdampak ya, pada perilaku. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa setiap pola ya, setiap pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu apapun bentuknya ya, apapun bentuknya itu pasti memberikan dampak ya, pasti memberikan sebuah pengaruh terhadap perilaku ataupun gaya hidup keseharian anak-anak kita. Akan tapi tidak cukup demikian, yang harus kita pertimbangkan adalah apakah kemudian pengaruh tersebut mengarah kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun kedewasaan dirinya di kemudian hari, atau dampak yang dirasakan, dampak yang muncul lebih banyak kepada hal-hal yang negatif yang akhirnya melemahkan, merusak diri anak itu sendiri. Sebelum kita lanjutkan, silahkan bagi yang sudah punya pertanyaan atau ingin mengkonfirmasi tentang tema yang sedang kita bahas hari ini, yaitu efektif dan afektif parenting, silahkan untuk menuliskan pertanyaan ya ataupun bahan diskusi di kolom komentar ya. Bisa langsung diketik ataupun disampaikan nanti untuk kita jadikan bahan pembahasan. Jadi efektif parenting itu memang perlu ya, supaya setiap apa yang kita lakukan itu berdampak terhadap perilaku keseharian anak. Namun tidak cukup hanya efektif parenting. Yang harus kita lakukan, yang harus kita upayakan adalah affective parenting. Kita harus pastikan, harus upayakan semaksimal mungkin agar setiap kata, setiap upaya dalam pendidikan pengasuhan yang kita lakukan bukan hanya berdampak terhadap perilaku, tapi dampak tersebut harus kita yakini bahwa dampak itu lebih banyak bersifat positif ya, lebih banyak bersifat membangun kedewasaan anak. Apa yang kita berikan misalnya berupa hadiah, berupa perhatian, ini seharusnya betul-betul kita pertimbangkan. Apakah hadiah yang kita berikan ini semata-mata mendatangkan kesenangan ya? Ketika sesuatu yang kita berikan misalnya itu hanya mendatangkan kesenangan, ini lebih banyak bersifat efektif saja, berdampak saja, memberikan dampak kesenangan terhadap diri anak itu sendiri. Penting memang yang namanya kebahagiaan dalam diri seorang anak ya. Akan tapi yang jauh lebih penting adalah dengan kebahagiaan itu anak akan memahami sisi-sisi yang selama ini dia belum pahami, akan menguatkan sisi-sisi yang selama ini lemah dalam dirinya. Sehingga hadiah yang diberikan harusnya bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, bukan hanya mendatangkan kesenangan, tapi hadiah, pemberian yang lain ini harus diupayakan agar juga efektif untuk menguatkan kedewasaan ya. Itu yang saya maksud dengan affective parenting. Bagaimana setiap upaya yang kita lakukan, baik dalam tutur kata, perbuatan, ini melahirkan semangat, kemudian menguatkan sisi-sisi kedewasaan di dalam diri seorang anak, sehingga sekali lagi bukan hanya berdampak terhadap perilaku ya, tapi dampak perilaku tersebut harus kita pastikan bahwa perilaku yang berkembang, kebiasaan-kebiasaan yang lahir dalam diri anak tersebut harusnya mengarah kepada kedewasaan. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan dalam upaya menerapkan affective parenting ini? Agar bagaimana setiap apa yang kita lakukan, yang kita berikan, yang kita contohkan itu berdampak signifikan ya. Sekali lagi poinnya adalah berdampak signifikan terhadap kedewasaan anak. Dan jangan sampai yang kita harapkan dari upaya affective parenting ini, jangan sampai semakin bertambahnya usia itu semakin susah untuk diatur ya. Semakin bertambah usia, semakin ringan dia menentang nasihat-nasihat kita. Harusnya semakin bertambahnya usia, semakin mengerti apa yang kita harapkan ya. Semakin bertambahnya usia, mengerti tentang apa-apa yang harus ia tinggalkan, yang harus ia jauhi. Dan ini memang perlu upaya yang terus-menerus berkesinambungan dan dilakukan dengan penuh kesadaran, serta tentu dengan sesuai dengan ilmu yang harus kita pahami. Kembali kepada affective parenting ya. Karena affective parenting ini orientasi utamanya adalah pada perbaikan perilaku ya, pada penguatan kedewasaan, maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita sebagai orang tua ya, bukan hanya orang yang usianya tua ya, sebagai orang tua, sebagai parents,
sebagai ayah, sebagai ibu, ya, betul-betul juga bisa tampil sebagai pribadi yang lebih dewasa dibanding anak-anak. Jangan kita tampil seperti anak-anak, childish. Dan kalau kita lihat fenomena-fenomena di sosial media, ya, kadang kita juga miris ya melihat para pengguna sosial media yang menggunakan sosial media untuk memperlihatkan karakter-karakter childish, karakter-karakter kekanak-kanakan. Sedikit ada kasus langsung di posting di Facebook misalnya, mensikapi perbedaan-perbedaan pendapat dengan cara-cara yang tidak dewasa, ya. Kalau ditanya misalnya, pil apa yang bisa bikin orang berantem, ya. Kakak tahu nggak? Pil apa yang bisa bikin berantem? ya, ya. Jadi pil yang bisa bikin kita berantem, pil yang bisa bikin kita jadi kekanak-kanakan itu adalah pilpres, ya. Jadi momentum pilpres ini jangan sampai membuat kita itu sebagai pribadi yang kekanak-kanakan. Biasalah perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu hal yang biasa, ya. Yang tidak wajar itu ketika ada orang dewasa hanya gara-gara perbedaan pilihan lalu kemudian berperilaku seperti kekanak-kanakan. Nah, ini yang harusnya kita evaluasi, sehingga apapun yang kita inginkan terhadap diri anak itu, jangan sampai kemudian satu sisi saja kita yang ingin kita harapkan, mengharapkan anak dewasa tapi kita masih kekanak-kanakan, ya. Mengharapkan anak lebih baik tapi diri kita tidak ada motivasi untuk menjadi lebih baik daripada hari ini. Ini tentu tidak akan mendatangkan efek yang berarti, ya. Ketika efek itu tidak berarti, maka proses menjadi sebuah afeksi, ya, tumbuh sebagai perilaku yang positif ini akan sangat berat sekali. Itu yang pertama, ya. Jadi kita sebagai orang tua harus mencoba berusaha agar menjadi pribadi yang lebih dewasa dibanding anak-anak, ya. Perilaku-perilaku kita evaluasi, cara bicara kita, bagaimana cara berperilaku kita, dan seterusnya kita selalu kita evaluasi. Yang kedua, kita harus memahami dulu, ya, target dari afektif yang kita kembangkan dalam diri anak itu apa. Perilaku utama yang kemudian ingin nampak lebih dalam diri anak kita itu seperti apa. Diibaratkan sebuah ibaratnya kita ingin menargetkan anak kita akan menjadi apa, maka ini yang sangat penting. Kalau ditanya prestasi apa sih, ya, prestasi apa sih yang terbesar, prestasi apa sih yang akan kita harapkan, prestasi apa yang paling membanggakan dalam diri anak kita. Ketika prestasi itu ada, ya, kadang orang tua ada yang menjawab ketika anakku sudah lulus sekolah dengan predikat terbaik misalnya, ketika anakku bisa ini, bisa itu, bisa juara ini, bisa juara itu, dan seterusnya. Kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, tentu harus menyepakati bahwa predikat terbaik, ya, perilaku terbaik dalam diri anak kita, prestasi tertinggi dalam diri anak kita itu adalah prestasi kesalihan. Jadi ketika kita menginginkan suatu hal yang baik dalam diri anak kita, prestasi yang tertinggi dalam diri anak kita, maka tidak ada lain bahwa prestasi itu bernama prestasi kesalihan. Itu yang kedua. Jadi bagaimana kita orientasi utamanya menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang salih, ya. Itu afektif, ya, sisi afektif yang paling baik. Bagaimana perilaku-perilaku anak kita itu orientasinya pada kesalihan, orientasinya pada perilaku yang baik, bukan hanya perilaku yang baik menurut pandangan manusia, tetapi perilaku yang baik juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama ya saya ulang lagi, kita sebagai orang tua harus mampu tampil sebagai pribadi yang lebih dewasa, ya. Kalau kita menginginkan anak kita menjadi anak yang dewasa, maka kita pun jangan kekanak-kanakan, ya. Pola asuh kita orientasinya menuju kepada kedewasaan, kita pun yang mengasuh juga demikian. Kalau tadi diibaratkan anak itu tong, ya, maka kita harus pastikan bahwa ketika kita mengisi tong itu di tangan kita ini, kita pastikan sesuatu yang kita isikan ke dalam tong itu adalah suatu hal yang baik, ya. Kita menginginkan tong itu mengeluarkan air berupa madu misalnya, ya, sesuatu berupa madu dari dalam tong itu, tapi yang kita isikan adalah racun, ya. Maka ketika kita menuang racun pada tong itu, maka yang keluar tidak lain adalah racun juga. Itu yang pertama, ya. Yang kedua tadi, orientasi utama kita sebagai orang tua adalah menuju kepada kesolehan pribadi anak. Apapun yang terjadi pada di anak hari ini, ya, orientasi utamanya adalah perbaikan kesalihan. Ketika anak belum bisa berhitung, belum bisa baca, ya, seperti si Iza misalnya masih belum lancar baca, nggak masalah, ya. Ada anak kita yang masih belum bisa menulis, biasa saja, ya.
Kalau ada orang yang misalnya sudah umurnya 20-an misalnya, sudah dewasa belum bisa menulis, gampang saja tinggal kursus menulis, ya, tinggal kursus membaca. Itu mungkin hanya beberapa hari, beberapa minggu sudah bisa untuk menulis dan membaca. Tapi ada hal-hal yang harus kita upayakan secara dini, ya, lebih dini untuk berkembang dalam diri anak kita. Sejak awal harus kita tumbuh kembangkan, yaitu kesalehan, ya. Karena kesalehan inilah yang menjamin kebaikan, ya, bukan hanya kebaikan di mata manusia, tapi kebaikan juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalehan inilah yang akan menjamin, menggaransi kebaikan anak-anak kita dan diri kita sebagai orang tua, bukan hanya di dunia, akan tapi juga di akhirat, ya. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, agar betul-betul kita menerapkan effective parenting, ya, maka yang harus kita lakukan yang berikutnya adalah bagaimana kita dalam praktek pengasuhan ini, kita harus menyadari bahwa anak-anak yang kita sedang didik ini, yang sedang kita asuh ini, ketika misalnya usianya masih usia di bawah 10 tahun, ya, maka sadarilah itu, bahwa anak kita masih usianya di bawah 10 tahun, masih anak-anak, ya, masih belum balik. Sehingga ketika anak ini melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah pelanggaran, tidak langsung serta-merta divonis, ya, langsung dicap ini, itu, dan seterusnya. Karena setiap kata yang kita ucapkan itu adalah doa bagi anak-anak kita. Jangan sembarangan, jangan gampang memvonis anak saya ini, anak saya itu yang sifatnya negatif, ya. Bisa jadi dengan vonis-vonis itu menjadikan hal-hal yang kita rasakan dalam diri anak yang sifatnya negatif itu tetap bertahan sampai waktu yang lama, yang kita sangat merasa direpotkan dengan hal itu semua. Kalau anak-anak kita melakukan kesalahan, nasihatilah dengan baik, ya. Berikan pemahaman. Anak berbuat nakal, anak berbuat suatu hal yang menyimpang, itu tentu pada awalnya bukan karena dia sengaja berbuat salah, ya, tapi karena dia masih belum paham tentang apa yang seharusnya dia lakukan, belum paham tentang konteks kebenaran. Tugas kita orang tua bukan menyalah-nyalahkan. Kalau anak itu berbuat salah, kemudian disalahkan, anak itu berbuat yang keliru, kemudian hanya dimarah-marahi, ya, maka anak ini tidak akan bisa belajar dari kesalahan, bahkan akan cenderung mengulang kesalahan yang sudah pernah dilakukan di kemudian hari, ya. Itu, ya. Jadi pahami dulu bahwa anak-anak, ya, memang anak-anak, ya. Anak-anak itu bukan kita orang dewasa, beda sekali, ya. Pola pikirnya masih terbatas, ya. Perkembangan otaknya masih terbatas. Tugas kita adalah membantu anak itu untuk berada pada pemahaman yang baik, membantu anak untuk berada pada pola pikir yang tepat, sehingga ketika anak itu melakukan kesalahan, ya, itu menjadikan sebuah sarana edukasi yang efektif bagi dia. Kenapa kemarin saya sebutkan bahwa dalam tanda petik, ya, kenakalan itu penting dalam proses pendewasaan, ya, bagi diri anak tersebut, ya, pentingnya adalah ketika dia melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita berikan sebuah pemahaman yang baik dari kesalahan yang ia lakukan itu, dia akan paham, oh ternyata ini yang harus saya hindari, oh ternyata saya nggak boleh ini, oh ternyata harus saya seperti ini. Sehingga kenakalan yang ia lakukan tidak akan berulang ketika orang tua bisa memberikan sebuah pemahaman, sebuah edukasi yang baik, ya. Itu dari sisi kenakalan terhadap anak, yang dampak terhadap anak itu sendiri, ya. Bagi kita orang tua tentu ini bisa menjadi sebuah bahan evaluasi ketika anak masih melakukan hal yang keliru pada waktu di kemudian hari, ya, berulang-ulang gitu, ya, melakukan pengulangan kesalahan, ya. Maka ini menjadi evaluasi bagi kita, ya. Cara apa yang harus kita lakukan, pola apa yang harus kita perbaiki agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahan ataupun yang kita istilahkan dengan kenakalan, ya. Kalau kenakalan itu tetap berlangsung, tetap berlanjut, tetap berulang, berarti kita harus evaluasi diri. Jangan sampai hanya menyalahkan anaknya saja. Itu yang ketiga, ya. Jadi kita harus memahami bahwa pada fase apa, ya, pada fase apa anak kita sekarang berada. Kalau dia memang masih anak-anak, ya, maka kita bantu untuk bagaimana menyempurnakan ketidaktahuannya, menyempurnakan kekurang pahamannya. Ada 3 fase, ya, yang sudah kita pahami, ya. Fase pertama 0 sampai 7 tahun, ya. Ini fase yang pertama yang sudah kita pahami. Pada fase ini, ya, kalau si kakak ini sudah masuk fase kedua, ya. Si Yasmina sudah masuk fase kedua, sudah hampir berapa nih? 9 tahun, ya. Si Yasmina, ya, si kakak ini sudah 9 tahun, ini sudah masuk fase kedua. Fase yang pertama 0 sampai 7 tahun ini adalah fase raja. Nah, kalau si Iza, ya, Iza Yasna ini masih
fase yang pertama. Fase yang pertama, fase raja, ini masih fase-fase di mana setiap kebutuhannya harus dipenuhi, setiap keinginannya harus difahami, ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain harus diperhatikan, sehingga dia merasa diperlakukan sebagai raja. Tapi yang harus kita sadari bahwa ada fase berikutnya yang memang harus dijalani oleh setiap anak, ya. Jangan sampai anak kita itu jadi raja salawasan, ya. Anak kita itu jadi raja berumuran, ya. Bahasa Indonesianya jadi raja seumur hidup, maunya dilayani terus, nggak mau membantu, ya. Maunya dituruti keinginannya, ya, tanpa mau membantu kita sebagai orang tua, itu akan sangat merepotkan, ya. Apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu kita, ya, itu dibiasakan, ya. Soalnya bisa cuci piring, ya cuci piring, ya. Minimal menaruh piring, ya, menaruh cangkir di wastafel setelah selesai makan, misalnya seperti itu. Apa-apa yang memang bisa dilakukan oleh anak sejak dini dibiasakan, ya. Orientasi, ya, tujuan untuk melibatkan anak dalam pembiasaan untuk membantu kita, bukan tujuannya untuk meringankan beban kita, ya. Jadi pembiasaan dalam diri anak, misalnya membantu melipat baju, ya, membantu mencuci piring, ya, ini bukan untuk meringankan tugas kita sebagai orang tua, ya, tapi lebih kepada pembentukan karakter, ya. Seperti di SD Islam Terpadu Al-Madani, ya, itu anak-anak setiap hari setelah selesai makan dia cuci piring sendiri, ya. Ini bukan tujuannya untuk meringankan beban pekerjaan para ustadz dan ustazah di sekolah, ya, tapi tujuannya adalah untuk bagaimana dia terbiasa, ya, terbentuk karakter mandiri, agar dia itu ketika makan, ya, maka segera dia cuci piring sendiri. Ini adalah awal yang baik untuk bagaimana menanamkan karakter mandiri dalam diri anak. Jadi dibiasakan, ya. Dibiasakan untuk anak ini terbiasa dengan kemandirian-kemandirian, dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Ketika anak-anak ini terbiasa dengan hal-hal yang sederhana, terbiasa membantu kita dari hal-hal yang kecil, ya, maka anak ini pun nantinya akan lebih gampang kita minta untuk membantu kita pada hal-hal yang lebih besar. Tapi ketika hal-hal yang kecil ini tidak kita biasakan, ya, hal-hal yang sederhana tidak kita tanamkan sejak dini, maka untuk hal-hal yang lebih besar kita akan lebih kerepotan. Disuruh membasuh piring kada mau, ya kan? Disuruh diminta tolong misalnya menaruh piring ke wastafel aja kada bisa, ya. Maka ini akan sangat sulit untuk kemudian anak itu dibebani ataupun diminta untuk melakukan hal-hal yang lebih besar setelah itu, ya. Fase pertama dari raja, ya, yang harus dituruti keinginannya, dipahami kebutuhannya, ya. Tapi jangan lupa di fase berikutnya, di umur 8 sampai 15 tahun, ya, anak itu harus menjadi seorang pembantu, ya. Jangan jadi raja terus. Di usia di atas 8 tahun harus mulai diperbantukan, dibiasakan kemandiriannya. Apa yang dia bisa lakukan, dilakukan, ya. Sehingga nanti ketika dia sudah masuk usia pra-baligh, ya, atau sudah mendekati usia-usia baligh, dia sudah siap untuk menjadi seorang Perdana Menteri, ya. Dari fase yang pertama 0 sampai 7 tahun, ya, fase raja, ini harus dilengkapi, dipahami, dipenuhi kebutuhannya. Yang kedua 8 sampai 15 tahun ini harus dibiasakan, ya. Pola-pola kemandirian harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia nanti akan bisa menjadi seorang Perdana Menteri yang kita bisa kerjasama dengan dia untuk melakukan hal-hal yang besar, ya. Kita ajak ke diskusi dan seterusnya untuk hal-hal yang lebih penting dalam kehidupannya di kemudian hari, di usia 15, ya, sampai 21, ya. Baik, itu tadi ya baru 3 poin, ya. Baru 3 poin agar kita bisa menerapkan pola asuh afektif parenting, ya, bukan hanya efektif, ya. Kalau efektif itu hanya berdampak saja, ya, tidak perlu dampaknya itu apa, ya, tepat sasaran, gitu, ya. Yang kita harapkan adalah pola-pola yang kita terapkan bukan hanya saja berpengaruh, ya, membawa influence, ya, tapi influence itu, pengaruhnya itu kita pastikan bahwa pengaruh itu adalah pengaruh yang baik, pengaruh yang mengokohkan kedewasaan, pengaruh yang mensolehkan diri anak kita semakin hari semakin baik, ya. Kemudian yang kedua, orientasi utama kita adalah orientasi menjadikan diri anak kita sebagai pribadi yang soleh, ya. Yang kedua, yang ketiga, kita harus berperilaku sebagai orang yang dewasa. Jangan sampai kita kekanak-kanakan, ya. Orang tua yang kekanak-kanakan akan melahirkan pribadi-pribadi anak yang kekanak-kanakan pula, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus pahami, oh ya, anak saya masih kecil, ya. Anak saya masih usianya 8 tahun, anak saya masih usianya 10 tahun, ya.
jangan disamakan dengan anak-anak yang dewasa. Sehingga dari pola-pola seperti ini kita akan lebih memudahkan, ya, lebih memudahkan kita dalam proses pendidikan. Ya. Dari poin yang keempat tadi, ya, kita harus paham bahwa anak kita pada posisi apa, usianya berapa, di fase apa. Usia 0 sampai 7 tahun di fase raja, harus dituruti semua kebutuhannya, tapi jangan kemudian memanjakan. Ya. Karena ketika dimanjakan, anak kita akan lemah dan tidak mampu untuk naik pada fase berikutnya. Ya. Kemudian dari poin yang keempat, ketika kita sudah paham, oh ya anak saya seperti ini, karena di usia ini dia masih belum bisa, oh ya wajar. Ya. Kemudian poin yang kelima adalah kita harus bijaksana, ya, harus mampu untuk memahami istilah nakal dengan baik. Ya. Ada banyak orang tua yang benar-benar kamu ini nakal, ya, kamu ini susah diatur dan seterusnya. Ada sebuah pemahaman yang perlu untuk kita perbaiki terkait definisi nakal ini. Ya. Kita begitu gampang untuk memvonis, untuk menyebut anak-anak kita sebagai anak yang nakal. Tapi ketika misalnya ditanya, Bu, Pak, memang nakal itu apa sih? Gitu ya. Ya. Kalau ditanya misalnya nakal itu apa, kadang kita juga kerepotan, ya, susah untuk mendefinisikan nakal itu apa. Ya, secara gampang perilaku nakal itu kan perilaku yang menyimpang, ya, perilaku yang bertentangan dengan norma-norma kebaikan baik yang ada di dalam masyarakat, dalam adat istiadat ataupun ketentuan syariat. Ya. Dan yang harus kita pahami yang pertama terkait dengan nakal ini, ya, yang pertama ya, ini supaya kita lebih bijak dalam memaknai sebuah kenakalan. Ya. Yang pertama, bahwa tidak ada anak yang dilahirkan kemudian membawa potensi nakal. Tidak ada anak yang dilahirkan dan dalam kelahirannya itu membawa potensi nakal. Kita ingat pesan dari Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap anak itu membawa potensi fitrah, potensi-potensi yang akan mendorong, memotivasi dirinya untuk condong pada kebaikan, untuk condong pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu al-fitrah. Setiap anak manusia itu lahir membawa potensi fitrah. Ketika kemudian anak itu berbuat nakal, fa'abawahu yuhawwidanihi, ya, maka kemudian ayahnya, kedua orang tuanya ini yang kemudian akan menjadikan dia sebagai yuhawwidanihi, sebagai Yahudi, au yunasranihi au yumajsanihi. Dia akan menjadi seorang Nasrani atau Yahudi, lebih banyak ditentukan oleh pola didik, pola asuh orang tuanya. Ya. Dari hadis ini, selain kita memahami bahwa tidak ada anak yang lahir dengan membawa potensi kenakalan, setiap anak membawa potensi fitrah yang akan condong pada kebaikan. Yang kedua yang harus kita pahami adalah bahwa kenakalan yang paling nakal, ya, ini yang harus kita pahami. Ya. Kenakalan yang paling parah yang harus kita gelisah dari kenakalan itu adalah ketika anak itu, naudzubillah, ya, keluar dari garis keimanan, ya, keluar dari koridor keimanan. Bagaimanapun nakalnya anak kita, ya, bagaimanapun menyebalkannya anak kita, kalau selama dia masih dalam ketentuan ataupun dalam keimanan, ya, dalam koridor keimanan, jangan terlalu dikhawatirkan. Kita lihat apa yang masih kurang, kita lengkapi. Apa yang masih ia belum pahami, kita kuatkan lagi edukasinya, ya. Sehingga kita tidak gampang kemudian terlalu risau dengan hal-hal yang sebenarnya itu sederhana, atau menganggap hal yang sangat prinsip menjadi suatu hal yang kita abaikan, ya. Harusnya kita akan lebih marah ketika anak itu tidak sholat, ya, daripada ketika anak itu nggak mau belajar, ya. Anak itu tidak mau belajar, ya, berarti ada motivasi-motivasi yang harus kita perkuat, ya. Tapi kalau anak itu sudah nggak mau sholat, apalagi di usia balik, ya, tidak mau sholat, ini bagian dari suatu hal yang mengancam eksistensi keimanan, yang akan mengancam diri anak kita, yang akan mengarahkan diri anak kita keluar dari koridor keimanan. Ini adalah kenakalan yang paling besar, kenakalan yang harusnya kita sangat khawatir itu ada pada diri anak kita, ya. Dari hadis tadi, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajsanihi aw yunasranihi, ya. Kemudian ketika kita sudah paham bahwa kenakalan yang paling besar adalah kenakalan ketika dia keluar dari konteks keimanan, dia bukan lagi sebagai seorang muslim, ya. Yang kedua, memahami tentang kenakalan ini, bahwa ketika anak kita masih usianya belum baligh, ya, maka jangan buru-buru dicap dia sebagai seorang anak nakal, ya. Anak nakal itu adalah ketika dia sudah usianya baligh, ya,
perkembangan otaknya sempurna, diberikan pemahaman yang baik, tapi tetap saja dia tidak bisa menerima, menolak kebenaran itu, maka itulah yang disebut sebagai anak nakal. Saya ulang lagi. Jadi syarat anak nakal itu adalah yang pertama, ya, cukup usia. Ya, cukup usia. Ini yang paling prinsip. Di dalam ilmu perkembangan syaraf, ya, disebutkan bahwa usia di mana otak itu berkembang hampir sempurna adalah ketika anak memasuki usia 12 sampai 14 tahun. Jadi kematangan otak, ya, di dalam diri anak kita itu ketika anak mencapai usia 14 tahun. Ya. Dan dalam Islam, ya, usia-usia ini sudah tamyiz, ya, sudah mumayyiz, sudah hampir baligh, ya, sehingga dia harusnya sudah siap, ya. Dia sudah seorang mukallaf. Ya, mukallaf itu orang yang sudah siap memikul beban syariat, ya, itu mukallaf, ya. Ketika seorang itu sudah masuk dalam kategori mukallaf, sudah sempurna akalnya, yang harusnya juga dia siap untuk menerima beban syariat, ya, yang seharusnya di usia-usia ini orang tua, ya, itu betul-betul serius untuk menyempurnakan pemahaman anak. Jangan sampai anak itu sudah baligh, sudah sampai usianya menjadi seorang yang dewasa, manusia yang dewasa, tapi akalnya masih belum sempurna. Sehingga balighnya ada, sudah dapat, tapi akilnya belum. Harusnya akil baligh itu minimal sekali berbarengan. Diupayakan akil dulu baru baligh, ya. Sempurna pemahamannya, baik pemahaman tentang keislaman, baik pemahaman tentang syariat, ya. Baru kemudian dia ketika sudah masuk dalam usia baligh, dia akan menjadi seorang hamba Allah yang taat, hamba Allah yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Tapi ketika anak kita sudah baligh namun belum akil, ya, na'udzubillah, dia akan menjadi manusia-manusia pendosa. Dia wajib taat syariat, tapi karena dia belum paham tentang syariat, dia banyak meninggalkan prinsip-prinsip, aturan, ketentuan, dan tuntutan syariat, ya. Harapannya tadi, anak kita harus menjadi akil sempurna sebelum masa baligh tiba, ya. Ini syarat yang pertama. Dikatakan anak itu nakal, dia melakukan kenakalan pada usia ketika dia itu baligh, ya. Ketika dia belum baligh, belum sempurna akalnya, melakukan kesalahan, wajar saja karena belum sempurna. Tapi kita katakan wajar bukan berarti kita untuk berlemah diri, ya. Ini sebagai sebuah evaluasi. Ketika misalnya anak kita usianya baru 8 tahun, usianya baru 7 tahun, ya, melakukan kesalahan-kesalahan yang kita tidak inginkan, wajar saja, ya. Perkembangan otaknya belum sempurna, pemahamannya belum sempurna, sehingga yang harus kita lakukan menyempurnakan pemahaman, bukan menyalah-nyalahkan, ya. Jadi tadi, ya, dikatakan anak itu nakal ketika usianya sudah baligh, ya. Usianya sudah secara gampang sudah 12, ya, di atas 10 tahun, ya. Makanya Rasulullah SAW ketika anak kita nggak mau sholat, ya, diperbolehkan, nggak harus, ya. Kalau kakak Yasmina ini sudah ada 10 tahun, ya, disuruh sholat susah, ya, itu Rasulullah SAW membolehkan untuk memukul, ya, membolehkan untuk memukul, ya, pantatnya. Ya, dibolehkan, tapi tidak wajib, ya. Ya, membolehkan dalam artian ketika kita orang tua sudah memberikan edukasi yang baik, sudah memberikan contoh yang baik, ya, dan anak ini masih melakukan sebuah pelanggaran, masih menentang aturan, maka boleh saja dilakukan sedikit kekerasan, ya, boleh saja, tapi harus dengan cara-cara yang juga baik, ya, jangan kemudian yang berdampak kerusakan, ya. Itu, ya. Jadi ketika anak itu masih usianya di bawah 10 tahun, ya, apalagi kita orang tua jarang memberikan pemahaman-pemahaman, ya, jangan kemudian disalah-salahkan, disebut anak itu nakal, ya. Jangan-jangan kita yang nakal sebagai orang tua, ya. Jadi pemahaman-pemahaman kita harus kita perbaiki, ya, tentang fase tumbuh kembang tadi, ya. Anak kita di usia berapa sekarang, berada di fase apa dia sekarang, ya. Ini yang harus menjadikan kita lebih bijak, ya, lebih bijak untuk melihat segala sisi dari anak-anak kita. Jadi ketika ada yang kurang, kita lengkapi, ya, bukan hanya disalah-salahkan, ya. Anak ini masih usianya berapa, ya, kita harus bantu, ya. Itu ya 5 hal tadi, ya, supaya kita bisa betul-betul menjadi orang tua yang menerapkan pola asuh affective parenting, ya. Bukan hanya orientasinya pada perubahan perilaku, ya, tapi betul-betul perilaku yang mengarah pada kesalihan, ya. Kemudian yang berikutnya, agar kita menjadi orang tua yang menerapkan pola asuh affective parenting tadi, ya, selain dituntut kedewasaan, kedewasaan yang saya maksud di sini adalah
kedewasaan dalam bertutur kata, ya, dalam mengelola emosi. Ya. Ketika kita sebagai orang tua sudah mampu tampil menjadi orang yang lebih dewasa dalam perilaku, dalam perbuatan, dalam perkataan, maka yang selanjutnya, yang keenam, ya, adalah bagaimana kita bisa menjadi suri tauladan. Ya. Yang keenam, kita harus menjadi suri tauladan bagi anak-anak kita. Sebelum menyuruh anak itu untuk mengaji, sebelum menyuruh anak itu untuk murojaah, ya, perlihatkan dulu kepada anak-anak kita juga sama minimal, ya, minimal sama dengan mereka sama untuk mengaji. Sebelum menyuruh anak kita untuk bermurojaah, untuk mengulang-ulang hafalan-hafalan, ya, minimal kita memiliki semangat yang sama untuk pun juga murojaah Al-Quran. Ya. Misalnya ada anak-anak kita yang jumlah hafalannya jauh lebih tinggi dibanding kita, ya, sudah lebih banyak dibanding kita hafalan-hafalan Al-Qurannya, tidak masalah. Yang penting kita bisa melihatkan bahwa kita orang tua juga tidak mau kalah. Ini sangat penting sekali, ya. Memberikan suri tauladan. Bagaimana ketika kita meminta anak kita untuk berbuat baik, kita pun juga bersemangat untuk berbuat baik sebagaimana yang kita minta anak kita lakukan. Jadi suri tauladan ini penting, ya. Kemudian yang ketujuh, ya, agar pola efektif parenting ini berjalan efektif, ya, dalam rumah tangga kita, ya, kita antara ayah dan ibu harus bisa kompak, ya, bisa kompak. Jadi setelah kita menjadi suri tauladan, ya, mencontohkan dulu sebelum menasehatkan, ya, memberikan sebuah suri tauladan sebelum memberikan motivasi-motivasi kebaikan, ya. Kita orang tua, ayah dan ibu harus kompak. Jangan sampai misalnya kita sebagai seorang ayah misalnya, ya, ini punya prinsip, punya pendapat yang berbeda dengan istri, dengan ibunya anak-anak, ya. Dan yang ke-8, yang terakhir adalah konsisten, ya. Konsisten ini adalah terkait kedisiplinan, ya. Bagaimana kita ketika menginginkan sesuatu hal yang baik dalam diri kita, dalam diri anak kita, maka lakukan itu dengan konsisten. Ketika kita ingin menerapkan sebuah aturan dalam rumah tangga kita, yang aturan tersebut adalah aturan kebaikan, maka harus kita konsisten, ya. Terlepas dari segala kontroversi, ya, pembukaan Asian Games, ya, Asian Games kemarin itu suatu hal yang sangat luar biasa yang harus kita apresiasi. Dari semua hal, ya, dari stuntman Jokowi dan seterusnya, ya. Kemudian ada tari saman dan lain-lain itu, ya, suatu hal yang memang harus kita apresiasi, ya. Nggak perlu lagi lah kita kebanyakan nyindir gitu, ya, pemerintah yang sekarang. Kita lihat saja, ya, ketika nanti sudah 2019, ya, silahkan tentukan pilihan masing-masing, ya, tanpa perlu mencela, ya. Apa kaitan yang disiplin, ya? Ya tadi konsisten dan disiplin tadi, poin yang terakhir, poin yang ke-8 dalam penerapan pola asuh affective parenting, agar pola asuh yang kita terapkan itu betul-betul bukan hanya berdampak, ya, tapi betul-betul dampaknya itu dampak kebaikan dalam diri anak kita, dampaknya kesalehan, ya, yang terus menguat, ya. Yang poin yang terakhir yang ke-8 tadi adalah disiplin dan konsisten. Kalau kita lihat misalnya tampilan tari saman yang begitu luar biasa, ya, kompak dari berapa? 1500, ya, 1500 penari, subhanallah, ya, masya Allah, itu hal yang sangat luar biasa yang ditampilkan. Kalau masing-masing penari itu tidak disiplin, ya, masing-masing penari itu maunya sendiri-sendiri, tidak akan tercipta sebuah gerakan yang harmoni. Jadi sebuah karya seni harmoni yang begitu indah, ya, itu lahir karena sebuah kedisiplinan antara satu dengan yang lain, ya, konsisten, ya, dengan aturan yang ada. Kalau misalnya 1500 penari itu tidak konsisten dengan arahan-arahan, ya, yang diberikan sebelumnya dengan ketentuan gerakan dari awal sampai akhir, ya, tidak disiplin, ya, maka tidak akan tercipta sebuah tampilan tarian yang begitu memukau, ya. Itu adalah contoh sederhana, ya, dari sebuah kedisiplinan dan konsistensi, ya. Demikian juga dengan anak-anak kita, ya. Kalau kita harapkan anak-anak kita itu memiliki sebuah pribadi yang memukau, pribadi yang menyenangkan hati kita, sebagaimana doa-doa yang kita selalu panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, maka kita juga harus memberikan sebuah suri ketauladanan, ya, suri tauladan dengan baik, ya, secara konsisten, secara disiplin, yang ini kemudian kita harapkan melahirkan pribadi-pribadi yang baik sebagaimana yang kita harapkan. Terakhir, sebelum kita akhiri dan barangkali ada yang mau
ditanyakan nantinya, ya. Kita renungkan ketika kita ingin memanen kopi, ya. Ini mengutip dari fanpage-nya Ustadz Fauzil Azim, ya. Beliau mengumpamakan pendidikan anak-anak kita seperti seorang petani kopi yang mau memanen kopinya. Kopi kalau sudah masak, ya, itu kan berwarna merah, ya, sampai kalau yang terlalu masak itu kulitnya merah kehitam-hitaman. Harusnya kalau kita mau menikmati sebuah hidangan kopi yang enak dan misalnya tidak bikin sakit perut, ya, maka kita harus bersabar, ya. Harus bersabar menunggu kopi itu tua, bersabar menunggu kopi itu memerah kulitnya, kemudian baru kita petik, kita jemur sampai kering, kita buang kulitnya, kita bersihkan, kemudian disangrai, ya, disangrai sampai masak, sampai berwarna kehitaman, ya, dan seterusnya sampai kita nikmati, ya. Ada proses yang begitu panjang yang harus kita bersabar untuk menjalani. Kalau kita nggak sabar, ya, kopi itu masih belum merah, kopi itu kulitnya masih hijau, bahkan bijinya masih belum sempurna, kemudian kita panen, bisa saja kita panen, tapi tidak menimbulkan sebuah cita rasa yang enak, tidak menimbulkan sebuah rasa kopi yang lezat, yang nikmat. Dan setelah kita meminumnya, barangkali perut kita jadi sakit, ya. Demikian juga dengan anak-anak kita. Jangan buru-buru mengharapkan anak kita itu bisa juara ini, bisa juara itu, ya. Bisa banyak hafalan ini, hafalan itu. Kalaupun misalnya anak-anak kita itu sudah memiliki itu semua, itu adalah bonus, ya. Tapi jangan sampai itu menjadi orientasi utama, ya. Untuk usia 0-7 tahun, yang tadi kita sudah sama-sama ketahui fase-fase raja, ya. 0-7 tahun ini harus dikuatkan karakternya, harus dikuatkan pondasi emosinya. Pondasi emosi itu ada 3: aman, bahagia, dan dicintai. Jadi kalau anak kita merasa aman, anak kita merasa bahagia, anak kita merasa dicintai, ya, maka insya Allah emosinya, pondasinya kokoh. Kalau anak kita pondasinya kokoh, maka insya Allah akan lebih gampang kita arahkan untuk menuju kebaikan, ya. Kalau emosinya itu kokoh, maka akan kokoh pula pondasi-pondasi yang lain. Spiritualnya bagus, ya. Semangat ibadahnya baik, ya, spiritual itu, ya. Kemudian intelektualnya berkembang dengan maksimal ketika emosinya kokoh, ya. Tapi ketika emosinya rapuh, ya, maka motivasi-motivasi pada sisi-sisi yang lain juga akan demikian juga rapuh. Motivasi untuk semangat belajar misalnya, motivasi untuk belajar itu dipengaruhi oleh kekokohan emosi. Sehingga di fase-fase awal itu harus dipastikan, ya, anak-anak kita terpenuhi kebutuhan emosinya. Baru kemudian di fase-fase berikutnya, ya. Baik, insya Allah itu yang bisa kita bahas, bisa kita sharing, ya. Sangat berharap para ayah bunda sekalian, ya, ada Bunda Roro ini, ya, dan bunda-bunda yang lain dari Medan, dari Malang, ya, sudah berhadir, ya. Terima kasih, ya. Dan mudah-mudahan silaturahim kita pada kesempatan malam hari ini bermanfaat, ya, untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Dan apa yang saya sampaikan ketika ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Hanya bertujuan untuk kita silaturahim, berbicara yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalnya ada kebaikan, ya, mudah-mudahan bisa motivasi untuk menambah kebaikan-kebaikan, ya. Ketika ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan pesan terakhir, ya, mari kita jalani, ya, kehidupan ini dengan orientasi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita jaga seluruh apa yang kita miliki, ya. Tutur kata hati-hati, ya. Menjaga lisan, menjaga tulisan juga hati-hati, karena kita akan dicontoh, ya. Anak-anak kita melihat perilaku kita akan dicontoh, ya. Demikian pula dalam bersosial media. Mari kita lebih dewasa lah bersosial media. Jangan gampang menghujat, ya. Jangan gampang mencaci, ya. Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan adalah hal yang mutlak, ya, karena kita memiliki pola pikir yang berbeda, ya. Yang harus kita hindari adalah perilaku-perilaku yang kekanak-kanakan, ya. Mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan setelah tayang live ini saya akhiri, apabila ada hal yang ingin ditanyakan, ingin konfirmasi, bisa di kolom komentar, ya. Insya Allah kalau tidak malam ini, pada kesempatan berikutnya kita lanjutkan sharingnya. Demikian, mudah-mudahan sekali ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.